balik hamparan langit Nusantara yang luas, tersimpan kisah-kisah kuno tentang makhluk langit, tentang hewan sakti yang bukan hanya berlari di bumi, tapi juga melesat di antara awan, kuda terbang. Ya, meski tak setenar Pegasus dari Yunani, ternyata bumi Nusantara pun memiliki kisah-kisah magis tentang kuda bersayap, tunggangan para dewa, dan kendaraan para raja sakti yang menembus batas antara dunia manusia dan dunia kahyangan. Kuda sembrani, sayap dari kahyangan. Dari tanah Jawa dan Bali, legenda paling termasyhur itu lahir. Kuda putih bersayap megah, disebut kuda sembrani. Ia bukan sekadar hewan, tapi jelmaan dari kekuatan langit. Dalam beberapa kisah, sembrani adalah hadiah dari para dewa untuk manusia pilihan, tunggangan bidadari yang turun ke bumi membawa cahaya. Sayapnya berkilau seperti pelangi, surainya memancarkan sinar keemasan. Ketika ia berlari, bumi bergetar, dan ketika ia mengepakkan sayap, langit pun bergetar menandakan hadirnya kekuatan suci. Kuda sembrani menjadi simbol kecepatan, keajaiban, dan kemurnian jiwa. Si Gagak Rimang, sahabat sang ksatria. Dari kisah Panji Asmara Bangun, muncul sosok kuda hitam misterius bernama si Gagak Rimang. Ia bukan kuda biasa, ia bisa menghilang, muncul di tengah kabut, dan berlari secepat angin yang tak tertangkap mata. Dalam beberapa cerita, Gagak Rimang bahkan bisa melayang di udara, membawa Panji melintasi awan dalam perjalanan spiritualnya. Kuda ini menjadi simbol kesetiaan dan kekuatan batin, melambangkan persahabatan sejati antara manusia dan hewan sakti. Kuda Batara Indra, kendaraan petir dari langit. Dari ajaran Hindu Jawa, dewa perang Batara Indra digambarkan menunggang kuda putih bersayap. Tubuhnya bercahaya, matanya menyala seperti kilat, dan dari jejak langkahnya keluar percikan petir. Dalam beberapa kakawin, ia disebut kuda Megamendung, tunggangan sang dewa saat menurunkan hujan dan halilintar ke bumi. Ia adalah lambang kekuasaan langit dan kekuatan petir yang tak terbendung. Kuda Burak, cahaya dari Isra Mikraj. Dalam tradisi Islam Nusantara, kisah kuda bersayap muncul lewat sosok Burak, hewan bercahaya yang membawa Nabi Muhammad dalam perjalanan suci ke langit. Dalam budaya Jawa, Aceh, hingga Bugis, Burak sering digambarkan sebagai kuda putih bersayap dengan wajah penuh keanggunan. Seni-seni tradisional menggambarkannya dalam barzanji, ukiran, dan pertunjukan, sebagai simbol cahaya, kecepatan, dan perjalanan menuju Tuhan. Kuda emas Ratu Kidul, penjaga dua dunia. Di selatan Jawa, di antara kabut dan deburan ombak, konon Ratu Kidul kadang muncul menaiki kuda emas bersayap. Ia adalah kendaraan antara laut dan langit melambangkan kekuatan yang menghubungkan dunia gaib dan dunia manusia. Kuda emas ini hanya muncul ketika dua alam bersentuhan, saat malam purnama memantulkan cahaya di atas samudra. Kuda api Sangiang, petir dari langit Kalimantan. Dalam legenda Dayak, ada makhluk langit bernama Sangiang, yang turun ke bumi menunggang kuda dari cahaya petir dan api. Kuda itu bisa terbang menembus awan dan meninggalkan jejak kilat di tanah. Ia melambangkan kekuatan petir dan hubungan antara dunia langit, Lowu Tatau, dengan dunia manusia di bumi. Batang padi kuda langit Sangiang Seri, pembawa berkah dari kahyangan. Dari tanah Toraja, Dewi Padi bernama Sangiang Seri turun dari kahyangan. Dengan kuda bersayap emas. Ia membawa kesuburan dan kehidupan, simbol anugerah langit untuk manusia. Masyarakat menyebutnya Pakuda Langi, sang pembawa hujan dan hasil bumi. Dan begitulah, dari Jawa hingga Kalimantan, dari Laut Selatan hingga langit Toraja, kisah tentang kuda terbang selalu hadir sebagai simbol dari kekuatan spiritual, perjalanan antara dunia manusia dan para dewa, serta kebebasan yang tak bisa dikurung oleh bumi. Mereka mungkin hanya legenda, tapi di dalam setiap dongengnya, tersimpan pesan abadi, hanya jiwa yang suci dan berani yang mampu menunggang kuda langit.
Hingga kini, di sekitar Gunung Gajah, konon terdengar alunan gamelan di malam Jumat Kliwon. Melodi purba yang dipercaya adalah iringan pasukan gaib Majapahit yang masih setia berjaga. Dan di antara desau angin yang melintasi desa-desa berawalan Ci, suara lembut Dia Pitaloka seakan masih memanggil nama ayahnya, sebuah elegi abadi. Di puncak bukit, bayangan besar seekor gajah batu menjadi penanda abadi, tempat berakhirnya sebuah perang yang tak seharusnya pernah terjadi, sebuah tragedi yang mengukir takdir di jantung Nusantara.